Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, jangan lupa ya untuk like dan subscribe YouTube channel Ibu supaya kalian selalu mendapatkan informasi materi pembelajaran di setiap harinya. Langsung saja yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini ada 3 orang anak laki-laki yang sedang merasa kedinginan ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Nah, anak-anak, perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, anak-anak, seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, garam dapat membuat makanan kita menjadi nikmat, ya. Garam membuat masakan menjadi lebih lezat. Makanan yang tidak diberi garam tentu akan terasa hambar. Anak-anak, kalian pernah tidak mencoba makan sesuatu namun makanan tersebut tidak kalian beri garam? Tentu rasanya akan terasa hambar dan tidak nikmat ya anak-anak. Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam anak-anak. Nah, sekarang kita bahas ya. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Bertani Garam ya. Garam dihasilkan dari laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambang. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi ini adalah para petani garam ya anak-anak, kalian bisa melihatnya. Ini tentunya sudah dipetak-petak ya anak-anak. Nah, seperti ini juga. Tuh ya. Nah, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. www.bobo.kidnesia.com. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui kan bagaimana sih proses membuat garam yang pastinya sangat digunakan oleh kita semua orang sehari-hari. Bayangkan saja, makan tanpa ada rasa asin pasti tidak akan nikmat ya anak-anak. Nah, di sini ada tugas anak-anak, tugas 1 ya. Nah, ada 5 soal PG atau pilihan ganda ya.
kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Silahkan nomor 1 hingga nomor 5 dijawab, ditulis di buku tulis tematik kalian ya. Soal jawaban. Begitu ya, dan jangan lupa jawabannya harus selalu menggunakan hurufnya. Misalnya nomor 1 jawabannya, di sini Ibu tidak akan menyebutkan jawabannya. Misalnya di sini ada huruf E. Ibu akan menuliskan bahan dasar pembuat garam adalah E. Apa begitu ya. Nah, kalian silakan ditulis ya dengan soalnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, anak-anak, kita coba yuk untuk mengerjakan soalnya. Nah, anak-anak, 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit, anak-anak. Ya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal yang tadi, anak-anak? Nah, diketahui ya, cara pengerjaannya harus seperti ini ya. Diketahui 2 jam ya. Waktu yang dibutuhkan petani untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Nah, kemudian jika dihitung ke dalam menit berarti 2 dikali 60 menit. Berarti hasilnya adalah, jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit ya. Karena 60 menit itu dikali 2 ya. Hasilnya adalah 120 menit. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam ini adalah 60 menit. Begitu ya anak-anak. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 60 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Petani garam memerlukan waktu 90 menit, anak-anak. Kita coba mengerjakan yuk. Seperti biasa, kalian harus dibiasakan dengan kata diketahui ya. 90 menit ya. Kemudian cara pengerjaannya berarti 60 menit berarti 90 menit ini jika diuraikan 60 menit lebih 30 menit. Mengapa demikian? Karena 1 menit itu yang sudah tadi Ibu sebutkan ada 60 menit ya. 1 menit itu 60 menit ya. 1 jam itu 60 menit maksud Ibu. Jadi ini 1 jam lebih 30 menit. Begini ya anak-anak cara pengerjaannya. Jadi 1 jam 30 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Mudah bukan untuk menjawabnya? Nah, anak-anak, ayo coba di sini isilah satuan waktu berikut ini yang sudah tadi Ibu sebutkan. 1 jam itu berapa menit anak-anak? Ya, 1 jam itu adalah 60 menit. 1 menit berapa detik anak-anak? 1 menit ada 3.600 detik ya anak-anak. Dicatat ya di buku tulis tematik kalian. Anak-anak, sekarang tugas hari ini ada 2 ya. Nah, perhatikan di sini ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit. Tadi 1 jam berapa menit anak-anak? Ingat harus dirubah ke menit dulu. 1 jam berapa menit anak-anak? Tulis di sini. Di sini lebih 45 menit berarti tulis ya. Dan kemudian yang ini dijumlahkan menitnya. Menit ini dan menit ini dijumlahkan hasilnya ada di sini. Begitupun seterusnya hingga nomor 5 ya. Nah, ini juga tugas. Ubah satuan menit menjadi jam. Nah, berarti 60 menit berapa jam anak-anak? 120 menit berapa jam anak-anak? 180 menit berapa jam? 300 menit berapa jam? Silahkan dikerjakan dan jangan lupa minta bimbingan dari kedua
boleh dari ayah atau dari bunda kalian ya. Dikerjakan. Ingat, ibu selalu sampaikan tidak boleh dikerjakan oleh kalian. Kan kalian yang sedang belajar supaya pintar ya. Oke? Nah, anak-anak, sekian yang dapat ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing Ananda belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi di video pembelajaran ibu berikutnya ya. Kalian harus tetap semangat. Good luck anak-anak.